Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Are you ready for the lesson today? Udah siap belajar hari ini? Oke, Miss harap keadaan kalian baik dan juga sehat selalu ya. Baiklah, before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan membacakan basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini akan diberikan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar, Miss mau mengingatkan kepada kalian semua untuk mengisi Google Form untuk kehadiran kalian ya. Jangan lupa isi dengan nama lengkap dan pilih keterangan antara hadir, sakit, atau izin. Oke, ngerti ya? Oke, boleh diisi dulu, di pause dulu videonya, boleh sambil diisi Google Formnya. Oke, now let's we start our lesson today. Here, first Miss going to ask you. Jadi di sini Miss akan bertanya kepada kalian dulu. Have you ever met with the situation? Pernahkah kalian menjumpai situasi that you want to get attention, yang mana kalian itu ingin mendapatkan sebuah perhatian, misalnya perhatian dari teman atau guru dan juga sebagainya. Pasti pernah dong ya. Nah, bagaimana sih cara kalian menarik atau mendapatkan perhatian mereka? Biasanya manggil nama atau ngasih seruan atau bagaimana? Ya, biasanya kita menggunakan kata hi, hello, gitu ya. Atau seperti bisakah kalian mendengarkan saya sebentar? Atau juga bisa juga kayak apakah kamu punya waktu untuk mendengarkan saya? Nah, itu bisa jadi sebuah ekspresi dalam mendapatkan perhatian atau menarik perhatian seseorang. Nah, contoh yang baru saja Miss sebutkan tadi adalah salah satu dari ekspresi pada materi kita hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang asking for and showing attention in a conversation. Jadi, asking for and showing attention in conversation artinya adalah bagaimana cara untuk meminta dan juga menunjukkan perhatian dalam sebuah percakapan. Oke, dalam meminta perhatian dari seseorang tentu ada beberapa ungkapan yang sering digunakan seperti yang ada di dalam video ini. So, please students, kita akan membacanya bersama-sama ya. Ulangi setelah Miss dengan bagaimana cara membacanya. Okay, the first is excuse me. Repeat after me. Excuse me. Excuse me. Okay, the second one is listen to me. Listen to me. The third one is look at me. Look at me. Alright, good. And the next is hello. Hello. Alright. And the fifth is attention please. Attention please. Okay, good. And the next is can I get your attention? Can I get your attention? Okay, good. And the last is may I have your attention please? May I have your attention please? Alright, good job. Nah, jadi itu tadi adalah ungkapan untuk asking for attention atau ungkapan untuk meminta sebuah perhatian. Nah, sekarang kita akan berpindah ke ekspresi selanjutnya, yaitu ekspresi of showing attention.
Oke, maksud dari showing attention di sini adalah memperlihatkan perhatian atau memberikan perhatian kepada siapa, kepada seseorang yang berbicara kepada kita atau kepada seseorang yang meminta perhatian dari kita. Nah, berikut adalah beberapa contoh ekspresi dari showing attention. So, sama ya kayak tadi, ulangi cara bagaimana Miss mengucapkannya dan bagaimana cara pembacaannya. Oke, the first expression adalah I see. I see. Oke, good. Artinya adalah oke, kayak gitu ya. And the next one is tell me more about it. Tell me more about it. Ya, artinya itu adalah tunjukkan lagi kepada saya atau ceritakan lebih kepada saya. And the next is really. Really. Nah, really di sini artinya adalah benarkah? Kayak gitu. Jadi kita itu kayak memberikan perhatian kepada percakapan dari orang yang sedang berbicara kepada kita. And the next, what happens next? What happens next? Okay, good. And the next is, and then what? And then what? Next, what's next? What's next? Okay. After that, is that all? Is that all? Okay. And the next, what happens? What happens? And the last is how interesting. How interesting. How interesting. Okay, good job all. Nah, jadi itu tadi adalah ekspresi daripada showing attention atau memberikan sebuah perhatian. Oke, sampai sini kalian paham? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Dan itu tadi adalah ekspresi dari asking for attention and also showing for attention. Jadi ekspresi dari meminta perhatian dan juga ekspresi dari menunjukkan sebuah perhatian. Nah, sekarang waktunya adalah untuk contoh asking for and showing attention di dalam percakapan. Nah, di sini Miss menyediakan sebuah percakapan antara Wildan dengan Nadine. Nah, Miss akan bacakan ya. Tolong dengarkan baik-baik. Okay, first, Wildan. Will you hear my story? Kata Nadine. Yes, I will. What's about? It is about our friend Dina. Listen to me. Okay. Dina asked me to join her to Batam next Sunday. Kata Nadine. And then? Kata Wildan. I confused because next week I will have my first test in my course. Kata Nadine. I see. Then, kata Wildan, how to say to Dina if I cannot join her? Kata Nadine, just say the truth. Kata Wildan, okay, I will try. Nah, di sini ada percakapan antara Wildan dengan Nadine. Nah, kata Wildan, isi percakapannya keseluruhan, dia itu bingung karena temannya Dina mengajaknya pergi untuk liburan ke Batam pada hari ketika dia akan mengambil tes pada hari itu. Dan Nadine berkata menyarankan kepada Wildan, katakan saja yang sebenarnya pada Wildan gak bisa join atau ikut ke Batam karena dia ada tes pada hari itu. Nah, so di sini kalian lihat terdapat beberapa ungkapan dalam asking for and also
expression of showing attention. Okay, can you see it? Okay. Yang pertama ada di kalimat will you hear my story. Nah, di situ adalah salah satu contoh daripada asking for attention. Jadi si Wildan ini meminta si Nadine untuk mendengarkan ceritanya. And Nadine menjawab Wildan, "Yes, I will. What's about?" Nah, di situ ada ekspresi dari showing attention di kata what's about. Nah, jadi di Nadine di sini penasaran apa sih cerita Wildan. Nah, itu termasuk dari showing attention atau menunjukkan perhatian kepada pembicaranya, yaitu si Wildan. Okay, the next sentence ada Wildan. It is about our friend Dina. Listen to me. Nah, listen to me di sini adalah salah satu dari asking for attention atau meminta perhatian kepada si Nadine. Alright. Contoh-contoh selanjutnya bisa kalian lihat ya. Nah, di situ ada banyak contoh asking for attention dan juga showing attention to the speaker atau si Wildan tadi. Alright. Oke, Miss harap kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, jika ada pertanyaan mengenai materi asking for and showing attention, kalian bisa langsung tulis di grup pembelajaran kita ya. Oke, sekarang kita akan berpindah kepada materi selanjutnya. Nah, materi ini adalah materi tentang giving comments to good and also bad news. Nah, maksudnya adalah giving comment, artinya memberikan komentar kepada kabar baik dan juga kabar buruk. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pastikan silih berganti mendengar kabar baik dan juga kabar buruk. Nah, biasanya apa yang akan kita katakan ketika mendengar kabar baik? Ya, ada kata great, good, and also sebagainya. Nah, bagaimana jika kita menerima kabar buruk? Apa yang biasanya kita ucapkan? Oke, like sedih, atau dalam bahasa Inggrisnya oh my god, I'm so sad, how pity, and etc. Nah, ungkapan-ungkapan tersebut adalah termasuk dari expression of giving comments to news, especially good and also bad news. Nah, jadi ungkapan-ungkapan tadi adalah salah satu ekspresi dari memberikan komentar kepada berita. Spesifikasinya kepada berita baik dan juga berita buruk. Okay, here Miss have several expression. The first is the expression of giving comments to good news. Okay, ulangi setelah Miss ya cara membacanya. The first one is repeat after me. It's good. It's good. Okay, good. And the next is that's great. That's great. That's good. That's good. That's brilliant. That's brilliant. Oke, artinya sama-sama bagus, mantap gitu ya. And the next is congratulations. Congratulations. Artinya adalah selamat. Oke, paham ya. And the next is lucky you. Lucky you. Nah, artinya adalah betapa beruntungnya kamu. Gitu ya. Oke. The last is I can't believe that. I can't believe that. Nah, ini adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang menunjukkan seperti wow gitu, aku sangat terkejut sampai dia nggak bisa percaya gitu ya. Alright, good job all.
And next, we will move to the expression of giving comments to bad news. Oke, di sini ulangi setelah Miss ya. The first is that's very bad. That's very bad. Artinya itu sangat-sangat buruk atau buruk sekali. And next, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Jadi kita itu bahasanya itu turut prihatin atas mendengar kabar buruk tersebut. Oke, next, poor you. Poor you. Nah, sama ya seperti yang di atasnya. Artinya adalah seperti kita itu memberikan keprihatinan kepada bad news. Oke, next, that's awful. That's awful. That's a pity. That's a pity. And that's unfortunate. That's unfortunate. Oke, artinya sama ya. Seperti yang tadi kayak prihatin dan juga sebagainya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Miss harap kalian semua paham ya. Alright. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami, di sini Miss have two kinds of conversations. Okay, Miss will read it for you all and listen carefully. Jadi di sini Miss have atau Miss mempunyai dua tipe dari percakapan. Nah, di sini Miss akan membacakannya untuk kalian. Please, tolong dengarkan baik-baik ya. Okay, the first dialogue is between Hosok and also Taehyung. Nah, dialog pertama adalah antara Hosok dan juga Taehyung. Miss akan bacakan ya. Kata Hosok, "Hey, I have some good news." Kata Taehyung, "What is it?" Kata Hosok, "I win first place at dancing competition." Kata Taehyung, "Wow, that's amazing. Congratulations." Kata Hosok, "Thank you." Alright. Can you get it? What's the meaning of it? Oke, jadi inti dari percakapan ini adalah Hosok telah memenangkan sebuah penghargaan pada dance competition dan Taehyung memberikan selamat kepada Hosok. Oke. Next is the second dialogue. It's between Namjoon and also Jimin. Oke, dengarkan baik-baik ya. First, Namjoon said, "Everyone, I got some bad news." Jimin said, "What is it? What happened?" Kata Namjoon, "Seokjin is sick." Kata Jimin, "Oh my god, how pity. And let's go visit him after school." Kata Namjoon, "Alright, sounds like a good idea. We will visit Seokjin." Alright. Nah, di sini di percakapan kedua ini ada percakapan antara Namjoon dan Jimin. Inti dari percakapannya ini adalah mereka membahas Seokjin yang sedang sakit dan mereka akan menjenguknya. Oke, kalian sadar gak sih? Pada dua percakapan tersebut ada perbedaan. Ya, perbedaannya terletak pada isi dari percakapannya dan juga komen yang diberikan. Percakapan pertama isinya tentang good news, sedangkan percakapan kedua adalah tentang bad news. How we can determine it, Miss? Bagaimana cara kita menentukannya, Miss, kalau itu bad news dan juga good news? Nah, seperti yang kita lihat bahwa di percakapan pertama, Hosok memenangkan juara dan respon dari Taehyung, dia bergembira atas kemenangan Hosok. Jadi, percakapannya yang memberikan kabar
berita baik atau good news. Sedangkan percakapan yang kedua berisi tentang teman yang sakit, yaitu si Sokjin. Dan comments for berita tersebut menggunakan kata how pity, artinya seperti turut prihatin. Nah, begitu ya identifikasi ekspresi dari memberikan komen kepada kabar baik dan juga kabar buruk. Alright students, udah paham? Oke, sekali lagi ya Miss ingatkan, kalau ada yang ingin ditanyakan kalian boleh untuk langsung mengetiknya di grup pembelajaran kita. Oke, jika kalian sudah memahami dua materi yang sebelumnya Miss sudah jelaskan, saatnya untuk latihan. Oke, latihannya mudah kok, yaitu buatlah percakapan singkat bahasa Inggris seperti contoh yang Miss buat di video, yang isi percakapannya terdapat ekspresi giving comments to news. Boleh dipilih salah satu, boleh percakapan tentang kabar baik ataupun percakapan tentang kabar buruk. Tugasnya individu ya, dikumpul hari ini juga sebelum jam 2 deh, sebelum pulang ya. Jadi kumpulnya bisa langsung ke WA Miss. Nah, di sini ada nomor WA Miss, kalian boleh simpan. Nanti tugasnya bisa kalian foto atau kalau ingin lebih simple bisa dikirimkan lewat WhatsApp Miss dengan tulis tangan ya guys. Jadi kalian harus tulis tangan dan juga foto, habis itu langsung kirim ke WA Miss. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Oke. Good luck for your exercise. Nanti jangan lupa untuk kirim ke WA Miss sebelum jam 2 siang ini ya. Harus sudah selesai. Okay student, I think that's all for our lesson today. Okay, kiranya itu saja yang dapat Miss sampaikan. I hope you enjoy for learning today. Miss harap kalian senang ya untuk belajar hari ini. Keep your smile and stay healthy. Okay, jangan lupa tersenyum dan juga selalu jaga kesehatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.